all, let me introduce myself. My name is Nazifa Munadila. In this video, I will explain about the activities fulfilling the course assignment, namely making a promotional video about Labuadago village. I choose to promote the local language, which is the local wisdom of Labuadago village. In every corner of this earth, there is priceless heritage. Heritage that shapes identity, records history, and connects generations. In Labuadago, a quiet village located in Lage Subdistrict in Poso, that heritage speaks through the voice of the heart. It is the Pamona language. Language is not just a means of communication. It is a reflection of the soul, a memory of the ancestors, and a bridge to the future. For them, the people of Labuadago, Pamona language is the pulse that keeps their identity alive. From casual talking on the terrace of a shady house to sacred prayers in meaningful traditional ceremonies, Pamona language is always present. Every word carries a story, every sentence holds wisdom that has been passed down for centuries. The younger generation is the guardian of this priceless heritage. In Labuadago, they are fully committed to preserving the Pamona language, teaching it to their children, ensuring it continues to live, grow, and thrive in every era. Because taking care of the language for them is the same as taking care of deep and strong cultural roots. And for the last, Pamona language is Labuadago's most precious gem. Ini pertanyaan pertama itu apa saja kayak faktor-faktor yang paling mempengaruhi kayak sehingga penggunaan bahasa daerah di desa Labuadago ini bisa kuat begitu. Mempengaruhi sehingga kuatnya bahasa daerah di Labuadago ini yang pertama ada istiadat yang ada, dan yang kedua menjunjung tinggi istiadat serta budaya yang ada sehingga dari orang tua sampai anak-anak itu diajarkan turun temurun mengenai betapa pentingnya bahasa daerah, karena walaupun bukan semacam suku, kalau seandainya mereka keluar bisa langsung tahu bahwa ini adalah teman saya dari daerah Pamona atau Poso, sehingga dengan mengajarkan turun temurun dari orang tua sampai anak-anak cucunya itu semakin memperkuat penggunaan bahasa daerah di desa Labuadago. Kemudian yang kedua Pak, apa ada perbedaan tingkat penggunaan bahasa daerah antara ini orang tua dan anak-anak? Pamona dan suku lainnya pasti semua sama, karena untuk penggunaan bahasa daerah di masing-masing itu dibedakan. Kalau untuk yang lebih tua itu bahasanya bahasa yang halus, yang bagus didengar, dan ada unsur menghargai dan menghormati dalamnya. Tapi kalau yang sebaya atau yang anak muda itu dipakai bahasa-bahasa setiap hari. Jadi ada bedanya. Kalau anak muda berbicara dengan orang tua memakai bahasa yang baik, yang halus, bahasa Pamona yang asli. Dan kalau khusus untuk sebaya, anak-anak muda yang sebaya seusia begitu, mereka menggunakan bahasa sehari-hari. Berarti kayak perumpamannya bahasa Indonesia begitu juga, kayak ya, ada bahasa Indonesia sehari-hari yang kita pakai. Bahasa Indonesia kan seperti kalau orang tua kan mungkin Anda, kalau yang anak muda kamu, gitu, sama di sini. Selanjutnya Pak, yang ketiga, apa ada kekhawatiran tentang punahnya bahasa daerah sehingga di desa Labuadago ini setiap hari itu menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa sehari-hari daripada bahasa Indonesia? Ya, kalau khusus untuk daerah Labuadago, untuk maksudnya kekhawatiran akan punahnya bahasa daerah itu memang tinggi, karena di mana-mana seperti sama modern saat ini kan setiap anak-anak dalam berpendidikan dulunya kan tidak pernah diajarkan bahasa daerah, tapi sekarang kan sudah ada bahasa daerah. Jadi kekhawatiran itu tinggi karena dikhawatirkan penggunanya atau dengan kata lain anak-anak ini akan lupa dari mana asal usul mereka. Jadi itu sehingga tingkat kekhawatiran tinggi, sehingga dimanapun mereka diajarkan, baik di rumah, terkecuali di sekolah, karena di sekolah juga sekarang kan ada bahasa, pembelajaran bahasa.
Jadi orang tua di sini selalu mengajarkan untuk berbahasa Pamona setiap hari, khusus untuk daerah Pamona. Terakhir, apa ada dampak sosial atau budaya yang signifikan dari dominan penggunaan bahasa daerah di desa terhadap interaksi dengan masyarakat luar yang bukan masyarakat desa Dago? Kalau meningkatnya interaksi yang dikandung maksud di sini, kalau khusus untuk anak-anak daerah sini semua suku sama. Kalau untuk yang satu suku dengan mereka tetap menggunakan bahasa itu sebagai tanda satu keakraban. Karena dimanapun mereka berada, di saat mereka mendengar temannya atau mengetahui bahwa mereka adalah suku Pamona, mereka langsung memakai bahasa itu. Walaupun beda-beda desa. Ya, walaupun beda desa, karena suku Pamona ini ada beberapa bahasanya sama, cuma logatnya berbeda. Tapi kalau namanya suku Pamona dimanapun berada, di luar atau di mana, di luar daerah atau dalam daerah, tetap menggunakan bahasa itu, karena itu memang bahasa untuk menyatukan kesukuan, menunjukkan kesukuan. Jadi ada pemersatu di antara suku-suku yang ada di daerah Pamona, walaupun dalam perbedaan. Ku endo ku pangimpi kayore polo mi pidinya Lionya ode magaya Magono maboku Jumpunya baleku maramu Bemaya liri rayaku Kamanguranya mumpau Bemaya liri rayaku Kamanguranya mumpau Ku endo ku pangimpi kayore polo mi pidinya Lionya ode magaya Magono maboku Jumpunya baleku maramu